Shalom. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Siapa merasa diberkati pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak berbicara hanya tentang fisikal, keuangan, kekayaan yang kita miliki. Tetapi berkat Tuhan itu lebih berbicara kepada kedamaian. Ya, kedamaian, damai sejahtera yang kita nikmati daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan ketika kita ada pada hari ini pun, ya, ada pada hari ini mengangkatkan pujian kepada Tuhan, itulah satu berkat dan mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Ya, karena kita masing-masing mempunyai pergumulan, kita masing-masing mempunyai tekanan hidup, masing-masing mempunyai tantangan hidup dalam kehidupan kita. Namun di balik semua itu kita tidak menyerah akan kehidupan kita. Kita tetap memandang kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan. Ya. Amin. Karena iman kekristenan kita tidak berdasarkan dengan berkat dan mujizat. Setuju? Setuju? Ya, karena sekiranya iman kita didasari oleh berkat dan mujizat, kita tidak akan pernah kuat. Kalau dasar iman kita adalah berkat dan mujizat. Karena apa, saudara? Karena orang yang mendasari imannya lewat daripada berkat dan mujizat, dia hanya akan pikirkan tentang berkat saja. Dia akan pikirkan tentang mujizat saja dalam hidupnya. Oh, di mana-mana ada berkat dia mau datang. Di mana ada kesembuhan, di mana ada berkat, dia pergi. Tetapi ketika mau melayani Tuhan, mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mau pula. Kan? Itu sebab saya katakan kita tidak boleh mendasari iman kita daripada berkat dan mujizat yang kita terima daripada Tuhan. Karena itu hanyalah sebahagian daripada berkat dan mujizat kita. Coba kita pelajari di dalam Alkitab, saudara, bahwa setiap orang yang melihat mujizat, yang mengalami berkat di dalam kehidupan mereka, tidak dikatakan di dalam Alkitab bahwa iman mereka teguh. Coba kita pelajari dalam Alkitab ketika Yesus membuat mujizat di bukit, ya, di mana Yesus membuat mujizat daripada 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang. 5.000 orang kenyang. Lazarus yang mati 4 hari dibangkitkan. Siapa lagi? Bartimius dibangkitkan, Bartimius yang buta dapat melihat. Ya. Jadi waktu Yesus membuat mujizat, semua orang datang, berbondong-bondong, 5.000 orang datang, bahkan kenyang. Tapi saudara, persoalannya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, waktu Yesus mati di atas kayu salib, tidak dicatatkan sama sekali 5.000 orang, Lazarus, Bartimius, tidak ada waktu Yesus disalibkan. Tidak ada. Yang ada hanyalah Maria Magdalena yang dicatatkan. Dan kita tahu, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, Maria Magdalena itu adalah bekas seorang pelacur. Jadi di sini kita boleh lihat, ya, motif ataupun kesungguhan seseorang mau mengikut Yesus, mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Oke? Tapi bukan itu yang saya mau khotbahkan pada pagi hari ini. Mungkin itu hanya satu pemanasan untuk kita. Oke, pertama kali saya ingin mengucap ribuan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Majelis Gereja, Pastor Sidang, karena memberi kesempatan untuk saya berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun saya sebenarnya rasa agak
kaku, cemas. Karena ini kali pertama saya berdiri di hadapan saudara-saudari dan menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Jadi bagi saya tidak ada pengalaman yang seperti ini. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik dalam hidup saya. Tuhan selalu membawa saya ke tempat-tempat yang saya tidak pernah pikirkan. Tuhan selalu membawa saya ke level-level yang saya rasa saya tidak boleh di sana. Tetapi Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Dan oleh karena Tuhan itu baik dalam hidup saya, Dia mau membawa saya lebih menikmati keindahan yang Tuhan telah sediakan di dalam hidup saya. Sebenarnya saya memang secara pribadi saya bukan jenis orang yang dapat bercakap dengan, maksud saya bukan jenis saya yang dapat bercakap dengan orang seperti ini, tidak. Dan bukan karena saya orang yang jenis tidak fasih lidah. Tetapi Tuhan mengajar saya, kekristenan mengajar bahwa iman kita, kepercayaan kita bukan pada diri sendiri. Dunia mengajar kita supaya percaya diri, kamu boleh. Tetapi Tuhan mau mengajar kita untuk percaya Tuhan. Itu jauh lebih besar daripada percaya diri. Amin. Oke. Karena bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Oke. Nah, mari saudara, pagi hari ini saya ingin membawa kita di dalam satu tema yang kita akan pelajari. Dan ini tema saya, panggilan untuk hidup di dalam kasih dan kekudusan. Terdapat di dalam Roma 13, 8 hingga 14. Oke, mari sama-sama kita baca bersama ayat firman Tuhan ini. Roma 13 ayat 8 hingga ke 14. 3, 2, 1. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mengapa saya memilih tema ataupun mau membawa kita belajar tentang tema panggilan untuk hidup di dalam kasih dan kekudusan pada pagi hari ini? Karena saya mau kita sama-sama belajar dan melihat bahwa satu alasan karya indah Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam Dia memanggil setiap umatnya adalah untuk hidup di dalam kasih dan kekudusan. Ya, selain Tuhan menciptakan keindahan-keindahan yang ada di dunia ini, matahari, bulan, bintang, satu hal yang sangat indah juga adalah Tuhan memanggil umatnya yang diperbuat daripada tanah, umatnya yang berdosa, tetapi dipanggil untuk hidup di dalam kasih dan kekudusan. Karena apa, saudara? Karena
tanpa kekudusan, tanpa kasih, tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Oke? Nah, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah kita adalah Allah yang maha kasih dan sebagainya. Dan fokus kita pada pagi hari ini adalah karena Allah kita maha kasih dan Allah kita maha kudus. Sebab itu Tuhan memanggil setiap kita untuk hidup di dalam kasih dan kekudusan. Nah, dalam tindakan disiplin, selalu ada maksud baik. Hukum Taurat diberikan bukan untuk membatasi kebebasan manusia. Karena pagi hari ini juga kita menyentuh tentang hukum Taurat. Hukum di mana hukum itu diberikan kepada bangsa-bangsa Israel. Oke, supaya bangsa Israel mentaati hukum itu. Jadi kita juga akan bercakap tentang hukum Taurat. Oke, hukum Taurat diberikan bukan untuk membatasi kebebasan manusia. Hakikat hukum Taurat adalah kasih dan peraturannya yang kudus, benar dan baik. Itu sebabnya Allah memilih bangsa Israel, bangsa pilihannya, supaya melalui mereka bangsa-bangsa lain menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Nah, Tuhan memanggil mereka untuk naik ke standarnya Tuhan, untuk supaya hidup sebagaimana Dia hidup. Yaitu sebabnya mereka harus hidup kudus, mereka harus hidup benar di hadapan Allah, karena bagaimana kita manusia yang penuh dengan kenajisan, dosa ini mau menghampiri Allah yang Maha Kudus. Ya, sudah pastinya kita akan hancur kalau kita manusia yang berdosa ini menghampiri Allah yang Maha Kudus. Menurut teks ataupun konteks waktu perjanjian lama. Karena Allah waktu perjanjian lama Dia datang, Dia bekerja sebagai Allah Bapa yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kekudusannya. Oke? Dan untuk mereka dapat mengerti dan mengenal seperti apakah Allah itu, bagaimanakah sifat Allah itu, jadi Allah mengadakan perjanjian kepada mereka dengan memberi hukum-hukum Taurat yang harus mereka taati lewat dari perantaran Nabi Musa. Kita tahu bahwa kisah di dalam Alkitab di mana Allah memberikan hukum Taurat kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Oke. Di mana Nabi Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Nah, saudara, satu kali kami belajar di Metsmiri. Kami belajar di Metsmiri waktu pagi-pagi benar dengan suasana yang indah, nyaman. Kami belajar tentang perjanjian lama. Di mana guru kami mengajar, waktu itu Musa menerima 10 hukum. Lalu baru saja dia terima 10 hukum itu, dia turun dan dia lihat bangsa Israel menyembah berhala. Lalu guru kami tanya, apa yang mereka sembah itu? Apa yang mereka sembah itu? Patung? Ya. Patung apa? Dia cakap. Lantas saya yang jarang ataupun tidak pernah ke sekolah minggu ini berkata tanpa basa-basi, saya cakap, patung singa, saya cakap. Patung singa. Terus dia cakap, kalau kita ada di Lawas hari ini kan, dia cakap, sudah lama saya buang kamu di sungai Lawas sana deh. Ya, saya cakap patung singa, dia cakap. Tapi jawabannya sebenarnya adalah apa? Mesti ada juga yang tidak tahu kan? Lembu emas kan? Anak lembu emas. Jadi itu sebabnya lah pelajaran daripada ini penting. Suruh Bapak Ibu Saudara, suruh anak kita pergi sekolah minggu. Oke, supaya mereka tahu apa yang mereka patut tahu. Oke? Jadi kita pun tahu bahwa hukum Taurat itu apa? Kan? Jangan ada Allah lain, jangan membunuh, jangan berzina, kuduskan hari Sabat, jangan ini, jangan itu, dan sebagainya.
Oke, melalui hukum Taurat mereka dapat mengenal seperti apakah Allah. Akan tetapi bangsa Israel tidak mengerti akan hal ini. Sehingga membuat hukum Taurat itu satu siksaan atau membatasi mereka hidup mereka. Di mana mereka merasakan kenapa gara-gara hukum Taurat ini hidup kita macam tidak bebas, hidup kita macam tidak aman, tidak boleh itu, tidak boleh ini, harus itu. Nah, mereka ujung-ujungnya mereka banyak melanggarnya, mereka tidak taat kepada hukum Taurat apa yang Allah telah berikan, perintahkan kepada mereka. Bahkan karena hukum Taurat itu, gara-gara hukum Taurat itu mereka menjadikannya sebagai ukuran di dalam kehidupan mereka, di mana melalui hukum Taurat itu mereka menghakimi satu sama lain, mereka menjatuhkan satu sama lain, mereka mengutuki. Karena ada hukum Taurat jadi mereka tahu kesalahan mereka. Jadi bila satu orang melakukan kesalahan, pelanggaran, mereka kutuk daripada apa yang hukum Taurat. Nah, mungkin begitu juga lah. Ya, mungkin ada masih sekarang kita yang ada di hidup bergereja nih kan. Ya, karena orang yang waktu itu waktu mereka taat dan mentaati hukum Taurat dan melakukan hukum Taurat, mereka merasa diri mereka benar. Mereka merasa diri mereka layak di hadapan Tuhan. Sehingga membuat mereka mau menghakimi, menjatuhkan antara satu sama lain. Ya. Nah, bagaimana juga dengan keadaan kita yang hidup di gereja hari ini, yang mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita cinta akan Tuhan, setiap hari ke gereja, setiap hari ke pelayanan, tapi di dalam hati kita, mulut kita masih mau menghakimi orang, masih mau menjatuhkan orang, ataupun satu orang buat kesalahan lalu kita berusaha untuk menghindari dia. Ya. Tapi sebenarnya itu bukanlah maksud Tuhan yang sebenarnya ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka. Nah, iman Kristen tidak memisahkan kasih dan kekudusan. Karena kasih tanpa kekudusan boleh saja kasih yang palsu, kasih yang karena menginginkan sesuatu, atau ada tujuan yang tidak murni. Kasih yang hanya berpusat pada diri sendiri. Kasih sangat penting sehingga orang Kristen selalu berhutang untuk menunjukkan kasih kepada saudara-saudaranya. Demikian juga dengan kekudusan. Hal ini begitu penting sehingga Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma dalam nada yang mendesak. Oke, melalui teks firman Tuhan ini kita akan belajar 3 perkara ataupun 3 poin yang kita lihat. Yaitu yang pertama, mengasihi orang seperti mengasihi diri sendiri. Poin ini kita temukan ataupun dapat di dalam ayat yang ke-9. Ya. Mengasihi sesama itu bukan berarti kita pilih-pilih siapa yang kita mau kasihi. Tetapi semua orang, tidak ada yang dikecualikan. Siapapun dia, apapun statusnya, kedudukannya, dan bagaimanapun dia, firman Tuhan katakan kasihilah dia seperti diri kita sendiri. Ya, mungkin masih ada lagi lah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita yang hanya mau mengasihi itu pilih-pilih saja. Karena dia baik dengan saya mau mengasihi dia. Karena saya kenal dia, jadi saya kasih dia lah. Jadi kalau ini saya tidak kenal, peduli apa hidup dia, gitu kan? Peduli apa hidup dia, karena ini, Jadi, tapi firman Tuhan mengatakan, kasihlah sesamamu, berarti semua yang sama sejenis dengan kita. Manusia yang ada kepala, ada hidung, ada mata. Ya. Nah, saudara, seberapa jauh seseorang dapat mengasihi dirinya, sejauh itulah kemampuannya mengasihi orang lain. Ya. Apa yang dia terima, apa yang kita perolehi, itulah yang dia berikan, itulah yang kita akan berikan. Ya, itulah yang mampu kita berikan. Oleh itu, kita tidak dapat menuntut lebih daripada apa yang dia terima. Maksud poin ataupun penjelasan saya di sini adalah seberapa jauh seseorang dapat mengasihi dirinya, sejauh itulah kemampuannya mengasihi orang lain. Oke. Jadi karena banyak Bapak Ibu hari ini, saya mau membela tentang anak-anak, muda-mudi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menuntut sesuatu yang
lebih daripada kenyataan, reality anak ibu, anak bapak. Oh, bapak ibu mau anak menghormati, bapak ibu mau mereka taat kepada kamu orang, mau mereka peka, elok, tapi bapak ibu sendiri yang tidak melakukan hal itu kepada diri mereka. Oke? Jadi sehingga bila mereka merasakan sesuatu yang mereka harapkan daripada bapak ibu, mereka mau dikasihi lebih, mereka mau mengalami kasih daripada bapak ibu, dan tidak dapat mereka temukan daripada, maksud saya tidak mereka dapatkan daripada bapak ibu. Sehingga mereka dewasa, mereka bertumbuh dan menjadi orang yang, maksud saya orang yang di luar daripada apa yang bapak ibu pikirkan lah. Okay? Macam dia, karena itu dia menjadi seorang yang anak-anak yang kurang ajar, jadi anak yang durhaka, tidak menghormati orang tua, suka memberontak dan sebagainya. Jadi itu yang saya cakapkan tadi. Ya, apa yang dia terima, apa yang dia perolehi, itulah yang dia berikan. Nah, mari kita lihat apa itu kasih menurut Paulus. Kasih itu sabar, terdapat di dalam 1 Korintus 13, 4 hingga 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, Roh Kudus akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi inilah menurut Paulus tentang kasih. Jadi kita boleh selidiki hati kita sendiri ya. Kalau hal ini masih ada di dalam diri kita, berarti kita belum sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Kita belum sungguh-sungguh mau beriman dan percaya kepada Tuhan. Tapi saya akui dengan firman Tuhan mengatakan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ya. Bagaimana kita mau memberikan yang terbaik kepada orang kalau kita sendiri tidak memberi yang terbaik diri sendiri atau terima yang terbaik daripada orang? Mungkin di dalam hati kita, di jauh dalam lubuk hati kita, kita mau mengasihi orang, kita mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang, tetapi kita sendiri yang tidak kita sendiri yang tidak rasakan kasih itu. Jadi ini seolah-olah macam memang tidak akan menjadilah. Sebab kita mau mengasihi orang tapi kita sendiri tidak mengasihi. Jadi karena kita yang tadinya hilang, apa orang panggil itu, kurang kasih sayang, jadi kita tidak dapat mengaplikasikan kasih di dalam setiap hidup kita. Karena kita sendiri yang mengalami kasih, yang kritis kasih maksudnya, kurang kasih sayang. Tapi persoalannya adalah bukan karena keadaan kita, bukan karena kita kurang kasih sayang, tetapi persoalannya adalah apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita. Ya, saya mengasihi karena Yesus terlebih dahulu mengasihi saya. Saya mengampuni orang lain karena Yesus sudah mengampuni saya terlebih dahulu. Begitu juga saya melayani karena Allah sendiri datang ke dunia untuk melayani dan Dia juga melayani. Dan inilah yang menjadi alasan sepatutnya sebenarnya yang kita miliki dalam kehidupan kita karena kita mengasihi. Karena Tuhan mengasihi saya, jadi saya mengasihi orang. Tuhan mengampuni saya, jadi saya harus mengampuni orang. Ya. Jadi sebenarnya bukan persoalan keadaan kita sebenarnya, tetapi persoalannya adalah apa yang Yesus telah buat untuk kita. Jadi tidak ada alasan sebenarnya di dalam diri kita, oh saya tidak dapat mengasihi karena mak bapak saya tidak mengasihi saya. Saya tidak dapat mengasihi karena saya sendiri tidak dapat mengasihi orang lain. Jadi kebenarannya adalah apa yang Yesus telah lakukan untuk kita. Itu sebabnya saudara,
Kasih Tuhan itu sangat penting untuk kita. Sangat penting kita alami kasih Tuhan. Karena kasih itu yang akan menyempurnakan hati kita dan keperluan jiwa kita. Apabila kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita, memenuhi hati kita, maka saya yakin kita tidak akan memerlukan, kita tidak akan memerlukan kasih dari mana dan apapun. Karena kasih Yesus itu sudah cukup sempurna. Ya, justru itu apa yang saya mau kita paham ataupun apa yang saya mau sampaikan adalah carilah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Temukan kasih Tuhan. Ada banyak kita tidak dapat mengasihi karena kita belum mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua yang kita akan pelajari pada pagi hari ini juga yaitu bercakap tentang kasih adalah menggenapi seluruh perintah hukum Taurat. Nah, baik kita sadari, tanpa kita sadari, bahwa apabila kita hidup di dalam kasih, kita sedang menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat menentang segala kejahatan. Hukum Taurat menentang segala perbuatan yang mencederai atau merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan manusia lainnya. Mengasihi orang lain berarti tidak mencelakai sesama. Ya. Karena apabila kita hidup di dalam kasih itu, hidup saling mengasihi, kita tidak akan membunuh orang. Kita tidak akan sesekali menjatuhkan orang. Kalau kasih itu di dalam diri kita kan, kalau kasih itu di dalam diri kita, bagaimana kita mau berpikir untuk membunuh orang? Bagaimana kita berpikir untuk menjatuhkan orang? Jadi itu yang saya mau katakan adalah pentingnya kita mendapatkan kasih daripada Tuhan, mengalami kasih daripada Tuhan. Karena itu yang akan memenuhi keperluan hati kita. Ya, di sini dapat lihat bagaimana kasih bekerja menggenapi hukum Taurat. Bapak, kalau kasih itu ada di dalam dirimu, kasih Yesus itu ada di dalam dirimu, sejahat apapun istrimu, secerewet apapun dia, ataupun seburuk apapun dia melayanimu, kalau kasih itu ada pada dirimu, engkau tidak akan pernah menyentuh dia. Engkau tidak akan pernah melukai dia. Ya. Karena kasih Tuhan itu yang bekerja dan kasih Tuhan itu yang ada pada dirimu. Begitulah juga dengan ibu. Ibu-ibu, kalau kasih itu ada pada dirimu, engkau tidak akan senang-senang menghabiskan duit dalam kad ATM suamimu. Karena engkau peduli, kasih itu peduli, kasih itu kan. Kalau engkau benar-benar mengasihi suamimu, jadi engkau akan peduli, engkau akan menghargai segala pekerjaannya, segala usahanya. Tetapi karena ya engkau mengasihinya hanya sekadar dia suamimu, jadi keluarlah berapa yang mau. Karena zaman sekarang berbeza, ataupun dari dulu, bahwa kad ATM suami ataupun kaum bapak itu istri dia yang pegang. Kalau di kampung begitu, istri dia yang pegang. Sehingga ada case macam ada cerita di mana suami dia bekerja di hutan, camp. Ya, jadi suami dia bekerja di camp, tetapi istri dia pegang dia punya kad ATM dia. Jadi setiap bulan gaji akan masuk dalam kad ATM tuh yang dia pegang tuh. Jadi bila hujung minggu suami dia balik, belum lagi sempat balik kampung, suami dia sampai di kampung, habis sudah duit dalam kad ATM tuh. Paksalah suami dia berhutang. Berhutang untuk dapat balik dari tempat kerja dia sampai ke kampung.
Nah, itu yang saya maksudkan saudara, bahwa apabila kasih itu di dalam diri kita, kita tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena kita betul-betul mengasihi Tuhan dan kita juga betul-betul mengasihi mereka. Dan begitu juga dengan anak-anak muda. Ya, anak-anak muda hari ini, kalau kasih itu ada di dalam diri kita kan, kita mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Kita mengasihi orang. Kita tidak akan pernah mengambil kesempatan. Ya, kalau ada yang ada pasangan, kita tidak akan pernah mengambil kesempatan kepada mereka. Kita tidak akan berpikir untuk merusak kehidupan mereka. Ya, kalau kasih itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Karena kita akan, apabila kita mengasihi Tuhan, kita juga akan mengasihi mereka lebih. Oke? Ada yang pakai cakap saya kah? Saya mau cakap saya. Memilih untuk hidup. Oke, poin yang terakhir yaitu memilih untuk hidup kudus. Nah, Paulus menegaskan kepada kita di dalam suratnya ataupun ayat yang ke-11 hingga ke-14 bahwa hanya ada dua kemungkinan hidup, malam atau siang, kegelapan atau terang. Nah, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Ya, sehingga Paulus menyeru kepada kita harus menanggalkan perilaku malam, yaitu kemabukan, pesta pora, dosa, seksual, pencabulan, perselisihan, iri hati, dan kedagingannya lainnya. Ya. Dan kita harus mengenakan Yesus sebagai hidup dalam terang dan hidup sopan dan kudus. Itu sebab Paulus mengajak kita untuk hidup kudus. Karena tidak ada pilihan, hanya ada dua pilihan. Maksud saya di sini gelap, terang. Kalau kita mau hidup gelap, silakan. Tapi selama kita hidup di dalam gelap, kita tidak akan temukan kehidupan dalam hidup kita. Justru itu Paulus mendesak ataupun menyeru kepada jemaat di Roma, bahkan kepada kita hari ini, supaya meninggalkan segala perbuatan gelap kita, segala kelakuan-kelakuan kehidupan kita yang boleh menyebabkan ataupun boleh melukai, ya, ataupun boleh membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan justru itu Paulus mengatakan menanggalkan dan mengenakan, menunjuk bahwa kekristenan tidak dapat hidup di dalam daerah yang abu-abu. Maksudnya di sini adalah hidup kita tidak boleh abu-abu. Sekejap datang ke gereja, kudus. Keluar dari gereja, sama lagi, balik lagi. Balik lagi, itu maksud Paulus. Supaya kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau perkenanan Tuhan, hidup kudus, jadi kita harus menanggalkan segala perbuatan kita yang gelap. Oke, Tuhan, perbuatan jahat kita masih simpan, masih kita pelihara, tabiat buruk kita masih kita aktifkan di dalam diri kita. Nah, dan itulah yang Paulus mau katakan kepada kepada kita supaya kita tinggalkan semua itu. Kalau kita benar-benar mau mengikuti Tuhan. Baik, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, hidup dalam kasih dan kekudusan adalah panggilan untuk menjalani kehidupan yang penuh cinta dan kebaikan terhadap sesama. Dan dari itu kita tetap setia kepada hukum Taurat atau perintah Tuhan, yaitu mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati.
Ini merupakan cara kita menciptakan keharmonian, kesejahteraan, dan kedamaian hidup kita di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Sampai situ saja firman Tuhan yang saya dapat kongsikan untuk kita. Tapi saya berdoa supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir hari ini coba mengerti apa yang saya sampaikan, walaupun saya tidak dapat menyampaikannya dengan sebaik mungkin. Itu sebab kalau saya sharing di antara pemuda-pemudi, saya berkata kepada mereka, kalau kamu orang tidak paham jangan tanya saya, tanya pastor kamu orang. Saya main-main. Ya, karena kita semua proses belajar dan mau melakukan yang terbaik, itu saja. Oke, mari kita sama-sama berdoa dan saya menutup khotbah saya dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami baca sebentar tadi. Tuhan, kami tahu bahwa Roh-Mu yang akan bekerja di dalam setiap hati kami, yang membuat jemaat-Mu akan mengerti bahwa firman-Mu berkuasa bukan pada orang yang menyampaikannya, tetapi karena firman-Mu mengandungi kuasa. Dan kami berdoa Tuhan supaya lewat daripada firman yang kami pelajari, kami mendapat sesuatu, sekurang-kurangnya Tuhan, sesuatu yang dapat mengubah hidup kami, sesuatu yang melekat di dalam pikiran kami, dan itu yang kami bawa, sehingga kami bertumbuh, sehingga kami berakar, dan kami menghasilkan buah yang lebih banyak lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan, dengan kesetiaan-Mu, dengan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan yang telah menteraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.